orang kok pada gampang ya bisa jalanin hidupnya lanjut lagi. Padahal mereka kehilangan orang yang sama loh. Kok hidup gue nggak bisa normal-normal nih. Terus kesel sama berbulan-bulan. Tahu nggak Nes, apa yang membuat papi bangga sama Nesya? Adalah kamu survive kondisi ini tanpa kamu lari kepada hal-hal yang menakutkan. Kejadian itu menjadi titik balik untuk kayak, oh mungkin saat itu karena itu yang paling dibutuhkan pada akhirnya. Kan mami juga ikut ke psikiater, konsul juga. Papi ikut bayarin. Papi ikut bayar. Itu terus aja nih mention sampai tua ya nih mention itu terus. Nih, Ya. ngapain? Kamu jangan main HP melulu, kita udah mau take nih. Nesya. Iya bentar. Bentar. Apa sih? Ini ada satu pertanyaan lagi. What? Itu apa? Tes untuk Tes IQ? Bukan, tes mental health. What? Tes buat mental health. Itu kayak ada app, terus dia ngeluarin tes buat mental health, terus nanti kita bisa ngecek kayak state of mental health kita kayak gimana, dia diagnosanya apa. Oh, gitu. aplikasi. Nanti dia keluar skornya, terus nanti dia bilang kayak kamu sedang state of-nya apa. Oke. Apakah depresi, apakah apa. Nah, ini apa jawabannya? Kamu apa? Ada deh. Ya sebetulnya sih ini kemajuan teknologi, udah kemajuan zaman, jadi orang bisa nyari-nyari sendiri. Tapi kan kadang-kadang ini yang disebut sebagai self-diagnose, jadi pengen ngecek-ngecek diri sendiri, yang kemudian akhirnya gue begini nggak ya, apa jangan-jangan gue begini, apa kan? Akhirnya larinya jadi kecemasan yang berlebihan. Anxiety, overthinking. Padahal sebetulnya ya informasi itu ada di Google juga ada, tetapi self-diagnose ini sebetulnya sesuatu yang boleh, but kita harus lebih mawas diri. Makanya biar kagak self-diagnose, kita pakailah si tes ini. Terus selalu ketika ada skornya menunjukkan, oh gini, baru kita cari ahlinya. Nah kayaknya berarti kemajuan teknologi is a good thing. Okay, no, I want to tell you something ya. Jadi Papi periode lalu di DPR itu sebagai Ketua Komisi 9. Bidangnya adalah kesehatan. Dalam rapat dengan Menteri Kesehatan, dokter dan sebagainya. Lalu kemudian Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa berita hoax 70% adalah tentang kesehatan. Jadi berita-berita hoax yang menyebar di mana-mana, 70% itu adalah tentang kesehatan. Karena banyak sekali berita-berita tentang kesehatan yang mana orang itu tertarik pengen baca. Wah, untuk memperbaiki jantung harus begini, kata minum air kelapa yang banyak, dan seterusnya. Itu banyak sekali beredar. Nah, ini sebetulnya boleh dibilang self-diagnose ini baik jika ada yang memandu. Jika ada orang yang paham, yang memandu seperti dokter, atau mungkin seperti ahli kesehatan, ahli gizi. Kalau enggak nanti semua orang pengen nyoba-nyoba. Muncul di WA group, wah pengen langsing pakai apa namanya? Bukan di WA group, di komen Instagram, apapun komennya, Anda butuh peninggi badan. Kayak gitu. Peninggi badan, pemutih. Jadi kadang-kadang orang terlalu percaya dengan apa yang beredar tanpa konsultasi dengan orang ahlinya. Iya, kenapa orang bisa percaya sama hal-hal seperti itu? Well, begini Nes. Nggak difilter jadinya. Sebetulnya ini menarik ya. Dengan kemajuan teknologi ini informasi bisa didapat di mana aja. Zaman dulu pun orang seperti itu. Karena mungkin zaman dulu susah ke dokter, susah ke klinik, atau mungkin zaman dulu ke dokter nggak punya uang, ataupun akhirnya larinya ke dukun. Orang pintar. Nah itu tuh dukun tuh dibalik situ. Jadi ketidaktahuan itu akhirnya datang ke orang pintar, orang yang dianggap pintar. Padahal kebetulan orang pintar itu ya cuman kebetulan aja pasang keris, pasang ikat kepala. Tahu-tahu jadi dukun ya? Dianggapnya dukun, dianggapnya orang pintar. Ya nih Mbah, saya ini kok belakangan ini suka greges gitu ya, susah tidur. Ada yang santet. Benar. Umumnya jawaban itu pasti begitu. Ini ada yang nggak suka sama ibu.
waduh ini kayaknya ada yang, wah yang bener nih. Langsung potong ayam hitam Ah, gitu kan. potong ayam hitam, potong duren yang kepalanya 3, ujung-ujungnya ini harus ada yang ditanam, Bu. Emas 25 gram ditanam di Besok tanah. dia yang gali ya. Pada dia gali. Nah, hal-hal Kok seperti tahu ini banget, Papi? mantan. Mantan dukun. Jadi sebetulnya ini masalahnya karena ketidaktahuan orang terhadap kecemasannya. Nah, zaman sekarang ketidaktahuan itu dicarinya melalui yang namanya gadget. Tetapi masalahnya, gadget atau informasi belum tentu juga memberikan informasi yang benar, ya kan? Nah, itu sebabnya ada 2 hal nih, Nes. Yang paling penting adalah informasi didapat dari aplikasi yang baik dan benar atau dari Yang trusted. apa? Yang trusted. Yang trusted, oke? Yang benar-benar ada, ya dokter, psikolog atau whatever. Ya. Yang kedua, overthinking ini yang bahaya. Kecemasan yang berlebihan. Ada sebuah studi, Nes, yang mengatakan 50% dari penyakit disebabkan karena pikiran. We think too much. Apakah ini aku maksudnya? Kamu punya masalah? Karena banyak setiap Nesha ngobrol sama teman-teman Nesha yang seumuran, ujung-ujungnya kayak, what if nanti begini gini. Iya, terus kalau misalnya kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Jadi semua dipikirin pada akhirnya kayak, aduh gue jadi anxiety. Aduh karena gue anxiety, lalu gue akan insomnia, gak bisa tidur karena gue anxiety mikirin itu semua. Yeah. Dan itu sangat umum ditemukan di pertemanan Nesha. Even on myself. Iya. Dulu juga kita semua seperti itu. Mungkin termnya aja, Termnya kata-katanya yang berbeda kan. Betul. Zaman sekarang kan namanya lebih keren lah, lebih ke barat-baratan. Anxiety. Zaman dulu tuh cemas, sutris, Sutris apa? stres. Ih, tahu lagi umurnya berapa jadi, sih? Ya, Gusar. gundah, gulana, gusar. Itu semua bahasa-bahasa yang zaman sekarang mungkin berubah menjadi bahasa-bahasa kekinian. Coba deh tanya anak Gen Z, tanya gusar apa tahu enggak? Kayaknya nggak akan tahu. Jadi gini, ada cerita nih ya. Ini kebetulan Papi juga pernah mengalami fase seperti kamu. Lalu kemudian Papi ketemu seorang guru. Seorang pelatih lah. Waktu itu kan Papi belajar taekwondo. Kalau kamu mau belajar berenang, jangan dipikirin nanti dalam apa enggak, nanti arusnya kenceng apa enggak, Nyebur aja udah. nanti ada ikan atau buaya atau enggak. Yang penting nyebur dan bergerak. Fun fact, Nisha takut berenang di laut karena Nisha takut kayak di kaki Nisha tiba-tiba ada kayak ikan-ikan yang kayak Padahal lu buru-buru. Ya, lebih parah dong. Jadi the point is adalah kalau kita tidak memulai melakukan sesuatu, maka kita hanya berpikir, gue bakal jadi orang kaya nggak ya? Gue bakal jadi orang sukses nggak ya? Gue bakal jadi ini nggak ya? Kalau nggak mulai, you cannot get it done. We never know if we never try. Yes. Jadi a small step lead to a bigger step. Kalau you never start for a small step, kalau kita nggak pernah melangkah kecil, maka kamu tidak akan pernah tahu melangkah besar seperti apa. Betul. Mungkin banyak orang yang pada akhirnya ada di state depresi, state anxiety gitu-gitu, dan mereka takut untuk melihat ke depan. Mereka takut akan rencana mereka tuh tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, betul. Itu sebabnya dalam agama ada hadis atau ayat yang mengatakan berkumpullah engkau dengan orang-orang soleh. The point is the same energy will attract the same energy. Oh, kalau temenan sama tukang parfum bakalan ikutan wangi. Jadi kalau misalnya kita kumpulnya sama orang-orang anxiety, then the whole life kita akan penuh dengan anxiety. Karena mengubah mindset. Nah, tapi kalau kita berkumpul sama orang-orang yang sudah berhasil menjalankan, apakah dia karirnya baik, sukses, pinter, cerdas, cum laude, whatever it is. Kalau di seni mungkin aktor yang hebat, aktris yang hebat, penyanyi yang hebat. Maka kalau kita kumpul sama mereka, kita akan terbawa dengan energi yang sama. Tapi penasaran ya, kita kan karena ini namanya podcast, kita bisa menggali ya. Oke. Kalau Papi bisa ngomong seperti ini, apakah Papi pernah mengalami juga stresnya dulu, atau mungkin baru-baru ini, misalnya kayak, oh gue banyak kegiatan, aduh nanti gimana kalau gue nggak bisa kesini, gue nggak bisa kesini. Karena kan sebetulnya itu bukan hanya appear untuk anak-anak muda, tapi mungkin anak muda lebih belum bisa mengontrol. Ya, Papi ngejelasin ini simpel aja, sederhana aja. Ada pepatah Sunda yang mengatakan, ulah loba kahoyong. Jangan banyak keinginan.
Karena segala sesuatu yang membuat kita stres adalah kebanyakan keinginan. Pengen punya iPhone terbaru, pengen punya mobil Ferrari, pengen kelihatan seperti kayak selebgram itu yang lagi di Paris, lagi di mana gitu. Pengen punya, pengen, tapi nggak ada yang dipunyai. Jadi kalau kita manusia bisa menahan diri kita, lo pengen punya nih, pengen tapi nggak terlalu juga, biasa aja. Karena gue nyaman dengan HP jadul gue, misalnya let's say kayak gitu. Lo pengen nggak ke Paris? Gue nyaman jalan-jalan di Ciwidey. The point is kenyamanan kita itulah yang membuat kita akan survive. Tapi bersyukur sama terlalu nyaman sehingga tidak ingin berkembang. Beda Oh, tipis lain. nggak? Lain gini, Nes. Kalau ada orang yang disebut bersyukur itu mensyukuri. Nesya saat ini alhamdulillah dikasih sehat, wajah ya lumayan lah ya, buat sehari-hari gitu ya. Buat sehari-hari. Punya karir baik, punya bagus, mahasiswa juga bagus ya. Amin. Apakah itu tidak harus disyukuri? Jadi banyak hal yang harus kita syukuri. Satu rasa syukur akan diikuti oleh rasa syukur-syukur lainnya. Betul. Satu rasa kesal dimulai pagi hari, begitu bangun, kita mulai dengan kesal, akan terikuti dengan kesal-kesal lain seharian itu. Jadi meanings, kembali lagi, ada zona nyaman, ada zona bersyukur. Kalau bersyukur, contoh yang paling simpel, Nes, kamu naik mobil nih, tiba-tiba macet, lampu merah lama. Reaksi kamu, marah, ngamuk, ngomel, atau kamu nikmati musik? Simple. Kalau marah, ngamuk, emang lampu merah akan berubah? Tidak. Tapi kalau kamu nikmati musik, kamu bersyukur, entah bagaimana tiba-tiba semua lampu merah kok kelihatannya terbuka dan cepat jalannya. Jadi it's all about inner self. Tapi kalau kita mulai dengan wah, itu tiba-tiba semua tuh di lock. Dan ini nanti ada kaitan sama rezeki, Nes. Rezeki juga begitu. The more kita mensyukuri rezeki kita yang ada, the more rezeki itu akan terbuka-buka. The more kita marah dengan, kok gue nggak dapat job, maka itu akan ketutup sendiri. Why? Karena kita belum siap. Jadi, balik ke pertanyaan yang ke Papi belum jawab. Apa Apakah tuh? Papi pernah mengalami stres itu? Pernah. Ini masa nggak jadi puter-puter jawabannya? Nggak, jadi oke, Papi cerita ya. Ini belum, Dan kenapa? Pemicunya apa? belum banyak yang tahu. Jadi gini, Nes. Oh my God, seru banget. Eksklusif. Eksklusif. Jadi thumbnail ya. Eksklusif. Jadi dulu Papi seorang aktor yang ambisius dan merasa Papi, maaf, paling hebat. Lalu Papi menjadi sutradara dan Papi merasa I know much than you. Karena Papi aktor, model, presenter, aktor, produser, sutradara. Itu lagi yang diulang. The point is adalah Papi merasa memahami semuanya. Bahkan kalau namanya di penyutradaran, Papi tahu paham sound, paham kamera, paham lighting, paham editing, paham nulis skenario. Maka Papi merasa yang paling hebat. Lalu pada saat Papi syuting, produksi, maka Papi selalu menganggap orang lain, lo nggak tahu, lo kan nggak tahu apa-apa. Jadi gue yang pegang deh, gue yang ngurusin deh. Sendiri. Jadi akhirnya Papi ngerjain sendiri, dan apa yang terjadi? Orang-orang hebat yang jadi kameramen, yang jadi DOP, yang jadi editor, akhirnya cuma bilang, ya udah terserah lo aja deh. Akhirnya filmnya jadi adalah film Papi, bukan film kita, bukan film bersama. Jadi murni di situ hanyalah Papi. Bahkan lampu, bahkan pemainnya pun aktingnya Papi ajarin. Lo nanti begini ya, lo harus oh gitu. Oh ya oke deh, kata si pemainnya. Akhirnya yang keluar adalah si pemain membawakan akting Papi. Dan akhirnya filmnya flop. Itu Pick Me. Apa gue Pick Me? Jadi Gajah Pick Me. bukan. Kalau sekarang tuh ada istilah anak muda namanya pick me, kayak kita ngobrol ujung-ujungnya, misal kita ngobrol tentang apapun ujungnya, iya tapi kalau gue jadi everything is about them. Iya, everything is about them. Nah, jadi kayak semua dia, pokoknya dia yang tampil, dia jadi apa. ibaratnya zaman dulu nih, jadi Papi pada saat itu pernah pada usia mungkin di antara 26-an gitulah.
The whole universe rotate around me. Nah, itu definisi pick me. Ya, zaman sekarang pick me. Nah, poinnya, papi tidak pernah mendapatkan akhirnya kehebatan di tempat lain. Di field lain. Akhirnya kemudian dari situ ketika papi drop down dan sebagainya, papi mulai merasa kayaknya I have to accept keadaan orang lain. Akhirnya papi menjadi lebih mendengar orang berbicara begini, bos begini. Oke, bagus. Bos, kalau kamera gue taruh sini gimana? Oke, mantap. Karena tadinya merasa kayak, oh gue udah ngerti semua, gue udah makan asam garam dunia. Kira-kira gitu. Kayak jadi lu nggak ngerti apa-apa. Nah, akhirnya semua orang terlibat untuk memberikan yang terbaik bagi dirinya untuk film tersebut. Dan akhirnya filmnya menjadi film kita, film bersama. Kalau it's all about me, kita nggak akan jalan. It's all about us. Diganti aja. Jadi it's not all about me, tapi it's all about us. Kayak hari ini kita ngobrol, it's about us. Tapi kan kalau misalnya itu membuat papi stres, hal-hal itu membuat papi stres. Waktu itu stres, kalau sekarang sih udah enggak. Lebih acceptable, lebih mampu menerima bahwa semua orang tidak diciptakan sama. Sebetulnya menerima segala sesuatu tuh pada akhirnya akan jadi journey masing-masing orang. Betul. Akan beda cara dia menerima satu. Take-nya akan beda, kasus ini dia nerimanya beda, mungkin orang lain beda. Pasti, tapi semua orang akan merasa case-nya paling besar. Setiap orang akan selalu merasa case-nya paling besar, sehingga dia menjadi tadi overthinking, dan akhirnya self-diagnose. Gue nih kayaknya, nah gitu. Merasa orang yang paling menyedihkan sedunia. Paling menderita, paling apa sih, remehan rengginang gitu, dan seterusnya. Kayak, masalah lo bukan apa-apa dibanding masalah gue. Nah, gitu. Nah, itu sebetulnya banyak terjadi juga. Ya. Dan kamu pernah merasakan? Nesha paham bagaimana orang bisa merasa seperti itu, sampai pada akhirnya I can realize that, oh ternyata enggak ya, ketika aku bersyukur, ketika kita tidak melihat ke atas, justru nggak melihat ke bawah. Kamu harus bisa melihat ke bawah. Masih banyak orang lain yang mungkin problemnya lebih berat dari kita. Iya, jadinya pada akhirnya kayak lu bukan orang paling menyedihkan di dunia kok. Lu masih bisa makan, lu masih bisa jalan, lu masih bisa nafas. Nah, Nesha sudah sampai pada pemikiran itu? Sudah pada akhirnya. Berarti itu namanya kamu sudah menerima. Ada di fase acceptance sekarang. Begitu kita menerima, maka Tuhan membukakan pintu-pintu lainnya yang selama ini nggak kita lihat. Benar. Karena pada saat kejadian, maksudnya kayak itu tuh butuh berbulan-bulan untuk bisa realize itu. Dan mungkin orang lain jika mengalami hal yang sama, fasenya akan beda lagi. Bisa bertahun-tahun, ada yang bisa cepat. That's why, itulah yang disebut sebagai the quality of a person. Ketika dia jatuh, dia bisa come back again, rebound, itu tergantung daripada orangnya. For me, personally, ketika waktu itu pacarku meninggal, Andra meninggal, itu looking back ke Januari, dari sekarang ya, sekarang kalau lihat foto-foto waktu Januari, di masa-masa itu kayak, wah gila, gue pernah seancur ini, gue pernah depresi ini, karena waktu itu memang kan pada akhirnya kan papi yang bayarin psikiater. I know that. Ini juga first time ya aku bilang di sini, tapi nggak apa-apa karena ini kan sharing mental health, it's a good thing juga. Tidak perlu malu untuk seek for help, tidak perlu ragu juga. Untungnya papi waktu itu mendorong kamu pergi ke psikiater, bukan ke dukun. Bayang kalau pada saat itu informasi belum ada dan papi mengatakan, Nes, kita ke orang pinter yuk. Iya. Apa yang terjadi? Ada dukun di semur ya abis itu. Jadi everything pasti ada sesuatu baik at the end-nya. Yang penting adalah how you cope, bagaimana kita mengatasi masalah itu dan kita kembali rebound. Dengan kuncinya adalah menerima. Iya. Dan sebetulnya kalau nggak salah ikhlas itu juga tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Bagaimana cara ikhlas, gimana definisi ikhlas itu apa, kayak gitu-gitu. Yeah. Gimana caranya kita berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri, menerima bahwa oh faktanya seperti ini loh, and we can't change the fact that oh he's gone, for example. We can't change the fact that oh gue pernah punya
cerita dengan dia sepanjang ini bertahun-tahun, Yeah. akan ada fase di mana oke, gue lewatin ini, gue jalanin ini, gue rasain ini sesedih-sedihnya, sejatuh-jatuhnya, sedown-downnya, menikmati kesedihan itu karena sampai pada akhirnya kayak oke, ini adalah saatnya untuk gue kayaknya udah capek. Yang tadinya mikir kayaknya gue nggak bisa lihat ke depan deh, kayaknya di depan udah buram deh, udah nggak ada apa-apa, atau nggak kayaknya gue takut deh untuk ngelihat ke depan karena ketika jadi berburuk sangka dengan masa depan, padahal kita kan tidak boleh mendahului kehendak Tuhan. Ya, Nesha tahu nggak kenapa Kijang yang larinya itu katakanlah mencapai sekitar 80-100 km per jam? Mobil. No. Oh, Kijang beneran. Si kancil. Kijang. Selalu ketangkep sama singa yang hanya mampu lari 60 km per jam. Enggak, kenapa? Coba. Gak tahu. Karena dia selalu nengok ke belakang. Kenapa dia takut? Dia takut. Sama ketangkep. singa. Nah, karena dia takut ketangkep, dia nengok ke belakang. Akhirnya memperlambat larinya dia yang bisa mencapai 100 km per jam. The point is, dalam setiap permasalahan, kita harus punya vision ke depan. Dan kita mampu menuju ke depan dengan speed kita, dengan kemampuan kita. But if you always look back, maka speed kamu akan berkurang. Dan always look back itu adalah sesuatu yang disebut dengan memikirkan masalah kita, trauma kita, terjebak dengan memori. Jadi, Nes, every day ada ribuan orang yang meninggal, wafat, atau gugur. Every day. Iya. Dan every day pasti ada wanita yang ditinggalkan, ada anak-anak yang ditinggalkan, ada keluarga yang ditinggalkan, yang menangis dan bersedih. Tetapi life goes on. Memori yang baik, memori yang bagus ditanam, tapi tidak perlu diulang-ulang. Karena kamu punya memori yang akan jauh lebih baik lagi di depan. Iya, sebetulnya itu adalah hal yang Nesha tuh dulu dari pertama kali itu terjadi nggak pengen banget mendengar kata-kata itu karena it's very easy to say but it's very hard to do. Dan pada akhirnya yang akan menjawab luka-luka itu, yang akan membawa keluar dari fase itu adalah waktu. Orang bilang time will heal, only time will heal. I was like, apa sih maksudnya? Karena tidak pernah mengalami hal itu kan. Betul. Sampai pada akhirnya kayak, tidak akan pernah terbiasa dengan kesedihan, tidak akan pernah terbiasa dengan kehilangan, dengan loss is still loss, grief still grief. Ternyata gue memang harus mungkin ditakdirkan untuk melalui hal-hal seperti ini, melalui kejadian-kejadian ini. Kalau enggak, mungkin gue tidak akan bisa berpikir seperti ini. Kalau enggak, mungkin hidup gue tidak akan dibukakan jalannya seperti itu. Itu ikhlas. Jadi banyak pertanyaan. Itu ikhlas. Ikhlas itu artinya mengetahui. Mengetahui itu artinya kalau dalam bahasa Sanskritnya itu adalah pencerahan. Bahwa luka, kejadian itu adalah untuk memperkuat gue. Dan gue akhirnya rebound atau mampu bangkit dan menyadari. Mungkin pada akhirnya ini masih akan menjadi proses yang panjang. Belum 100% udah heal. Mungkin nggak tahu akan 100% heal atau enggak. Karena lukanya akan tetap ada. Dan itu menjadi memori yang bisa di call back. Proses ini yang memudahkan kita untuk memanggil memori sehingga kita bisa nangis, kita bisa itu bukan sebuah hal menjadi ilmu jadinya. Menjadi ilmu tapi bukan untuk dimanfaatkan, bukan kasarnya untuk memanfaatkan itu karena enggak lah, karena the feelings were true, the love was there gitu. Yes. Dan it was very beautiful. Yeah. Tapi saat kejadian itu mungkin Nesha tidak melihat bahwa kayak terlalu fokus dengan kesedihan sehingga tidak melihat banyak banget ternyata orang yang sayang sama kamu, sayang sama Nesha, perhatian sama kamu, sahabat-sahabat kamu yang nemenin kamu. Karena pada saat itu, untuk sahabat-sahabatku, terima kasih banyak ya. Karena pada saat itu, it's the same thing dengan yang cerita Papi tadi. The whole universe rotate around yourself. Seolah-olah dunia hanya soal itu saja. Iya, sehingga menutup
mata kita untuk melihat orang kok pada gampang ya bisa jalanin hidupnya lanjut lagi. Padahal mereka kehilangan orang yang sama loh. Kok gue nggak, kok hidup gue nggak bisa normal-normal nih. Terus kesel sama berbulan-bulan kayak gue pengen normal lagi, gue pengen sembuh. Karena kan ketika Nisha ke psikiater kan harus minum obat juga, ambil medicines juga gitu. Karena pada akhirnya itu muncul dari diri sendiri, bukan karena dokternya, psikolognya bilang, psikiater bilang, udah kamu sekian bulan lalu kamu stop. Enggak. Pada akhirnya Nisha kayak pelan-pelan melepaskan, dok, ini ya aku mau mulai kurangin dosis, minum ini. Awalnya memang karena Nisha punya pemikiran bahwa gue tidak mau bergantung dengan si antidepresan ini untuk gue bisa bahagia lagi, untuk bisa merasakan lagi, untuk bisa fokus lagi sekedar bisa lihat apa yang di depan mata. Tahu nggak, Nes? Apa yang membuat papi bangga sama Nisha adalah kamu survive kondisi ini tanpa kamu lari kepada hal-hal yang menakutkan. Karena kita tahulah dari zaman papi pun begitu. Ada narkoba, ada yang negatif, ada dugem, ada macam-macam yang akhirnya membuat orang lari kepada hal-hal yang negatif. Itu namanya pelarian. Yeah. Kebetulan pelarian kamu adalah kepada orang-orang yang tepat. Mungkin kamu punya sahabat-sahabat yang luar biasa, punya orang tua yang mensupport kamu. Yeah. Banyak anak-anak muda yang akhirnya nggak tahu harus kemana, larinya kepada hal-hal yang negatif. Kejadian itu menjadi titik balik untuk kayak, oh mungkin saat itu Allah juga cemburu ya, karena kayak harusnya aku mencintai Tuhannya lebih besar dibandingkan mencintai ciptaannya. Rasanya memang jauh lebih tenang, jauh lebih. Satu-satunya waktu ketika saat itu, di fase itu, Nisha bisa merasa calm adalah ketika lagi kembali kepada Tuhan, lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, dan itu... Yeah. Ketika kamu sudah ikhlas, kamu bisa menjadikan itu part of you. Iya, dan bagian dari proses perjalanan kamu. Bagian dari proses perjalanan Nisha dan always be a memory that will live in my heart. Yes. Yang penting sekarang adalah bagaimana kamu melihat masa depan dengan segala rencana-rencana kamu ke depan. Kadang-kadang terlalu mempelajari hal-hal yang nggak tepat membuat kita menjadi terlalu merasa, apa ya kalau dalam bahasa istilah, baper kali ya, di bawah perasaan. Karena memang benar, perasaan itu sesuatu yang perlu dinikmati, tapi perasaan juga kadang-kadang membawa kita kepada hal-hal yang ada namanya hormon-hormon, ada oksitosin, ada adrenalin, ada macam-macam ya. Itu sebenarnya membawa kita kepada perasaan-perasaan tertentu, termasuk anger, marah. Itu juga banyak dipengaruhi oleh hormon-hormon tertentu. Karena dipikir-pikir. Satu contoh aja yang paling sederhana, Nes. Kita terlalu sering membaca tentang orang berantem di jalan. Dikit-dikit orang berantem di jalan. Itu seperti algoritma. Kita buka TikTok atau kita buka IG. Nanti yang keluar ada cerita tentang... Kayak papi kemarin. Dengerin sound itu yang keluar itu aja terus. Nah, sama seperti itu. Otak itu kayak algoritma. Begitu yang kita baca, kita lihat cerita tentang itu, maka dia akan memberikan informasi terus tentang itu. Dan akhirnya terbentuk yang namanya realita bahwa orang tuh harus berantem di jalan. Padahal tidak. Jadi kayak doktrin gitu. Kita menginput diri kita dengan berbagai informasi yang karena tadi kita nyari, seolah-olah itu yang akan terjadi. Ini kita bicara psikologi ya. Lo masuk ke dalam kamar itu gelap. Tapi hati-hati, di situ ada ular. Maka kita masuk dengan penuh ketakutan, tiba-tiba kita menginjak sesuatu panjang dan bulat. Kita langsung ular. Taunya? Begitu dinyalain, selang. Tapi pikiran kita sudah ular. Yeah. Itu sebabnya kalau orang suka buka tentang... Kayak orang takut hantu nontonin film horor. Nontonin Parno. terus. Sooner or later kita akan ketemu. Kenapa? Karena kita sudah mewujudkan dia menjadi realita dalam hidup. That's why papi nggak nonton film-film horor. Dan tidak menonton film anaknya sendiri. Kalau terjawab ya. Tapi papi nonton film Indonesia sambil main handphone, jadi dia nggak nonton. Kalau kamu nonton film horor, gimana coba caranya untuk supaya kita nggak takut? Gimana? Dengerin lagu. Suaranya matiin aja. Iya itu. Karena yang bikin serem scoringnya mama. Suaranya matiin. Teriak-teriak nggak ada lagunya. Kan? Jadi it's in the mind. Same thing dalam kehidupan apapun juga begitu. Kita ngeliat orang marah-marah, bos kita marah-marah, guru kita marah-marah.
Kalau kita dengerin masuk ke dalam, jreng. Kita terpancing. Ya. Tapi kalau kita lihat seperti bunyinya kok jadi kayak kau gitu ya. Akhirnya kita Soundnya kita kecilin ganti yang lain. jadi kita nggak kepancing. Itu kalau di dalam teori zaman sekarang itu namanya noise cancelling. Ya papi kalau lagi main PS. Noise cancelling mami. Ya, betul. Noise cancelling aja gitu. Itu ya tips and tricks untuk noise cancelling istri marah-marah. Pakai headphone. Ntar mami nonton di dislike loh video kita sama mami. Tapi untuk mencapai pemikiran seperti itu memang butuh waktu, butuh perjalanan, butuh jam terbang sampai akhirnya bisa lebih wise dalam menyikapi segala sesuatu. Itulah pentingnya orang tua dengan anak untuk berdiskusi, berdialog. Karena kadang-kadang anak juga tidak tahu harus mencari kemana. Iya. That's why I'm here for you. Dan setelah kejadian itu pun pada akhirnya ya udah mungkin Nesha juga merasa mami papi jadi lebih dekat, jadi lebih present, jadi lebih mungkin itu kan apa yang Nesha alami juga berdampak akhirnya pada keluarga, pada hubungan dengan papi, dengan mami, dengan Livi, dengan teman-teman yang lain. So, setelah kamu bisa melewati itu semua, apa nih sekarang kegiatan yang kamu rasa bisa memboost semangat positif kamu? Sekarang akhirnya udah bisa kembali lagi melakukan aktivitas yang kayak melakukan hobi lagi. Walaupun waktu itu dituntut pekerjaan juga karena waktu itu sedang syuting, lagi jalan syuting, 3 hari setelah Andra nggak ada tuh Nesha langsung syuting. Dan itu beratnya minta ampun dengan film yang juga berat, film drama berat. Ceritanya juga tentang kehilangan. Tapi mau nggak mau harus dilakukan. Cuman terlepas dari itu pekerjaan, akhirnya kan nggak ngapa-ngapain, tidur di rumah. Sampai sekarang akhirnya bisa nyanyi lagi, bisa acting lagi, bisa jalan-jalan lagi, bisa ketemu orang-orang lagi. Untuk diajak ngobrol tuh udah nyambung. Ya, saya pernah waktu itu kalau papi tanya, Nes kamu udah gitu? Bengong, taunya udah 2 jam gini. Enggak lah, nggak segitunya. Kembali cerita tadi, mempelajari tentang berbagai permasalahan tanpa pergi kepada orang yang profesional, mungkin kurang bijak. Iya. Lebih baik boleh kita mempelajari, tapi we go to the professional. Ya, dan sekarang sarannya udah banyak banget, kayak tadi ada tes-tes itu, terus abis itu juga membawa ke link ke psikolognya, psikiaternya. Jadi teman-teman jangan self-diagnose, itu mungkin tidak baik dan itu membuat kita overthink. Nah, yang ada satu hal lagi yang mungkin ini buat teman-teman siapapun yang nonton ya. Temennya siapa? Teman-teman seumuran Nesha lah. Karena kalau papi bilang kepada bapak-bapak, mungkin mereka malah udah lupa kali mereka punya masalah. Karena mereka noise cancelling, masalahnya istrinya di rumah. Jadi buat anak-anak muda, teman-teman Nesha, ada hal yang paling penting. Ketika kita lagi down, cobalah cari lingkungan yang bisa nge-boost kita, yang positif. Jangan lari kepada lingkungan malah yang akan mendrive kita ke bawah. Betul. Itu aja sih. That's wisdom. Karena satu hal yang Nesha perlu mention di sini dan itu apresiasi setinggi-tingginya untuk sahabat-sahabat Nesha adalah bahwa, dan they deserve this, adalah bahwa di saat itu terjadi pada Nesha tidak ada satupun yang meninggalkan Nesha dan semuanya justru nemenin setiap harinya, bahkan yang nggak terlalu dekat juga datang, sampai pada akhirnya juga mengefek untuk mereka sehingga kita berubah ke arah yang lebih baik sama-sama. Jadi community growth bukan hanya individual growth. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Itu satu untuk sahabat-sahabat Nesha. Satu lagi juga untuk keluarga Nesha sebetulnya. Thank you for being there at my worst, dan Nesha tahu tidak ada satupun orang tua yang ingin melihat anaknya seperti itu, tapi ketika itu terjadi, terima kasih untuk tidak memberikan pressure kepada Nesha, justru memberikan ruang, memberikan arahan, dan memberikan nemenin lah, karena itu yang paling dibutuhkan pada akhirnya. Kan mami juga ikut ke psikiater, konsul juga. Papi ikut bayarin. Papi ikut bayar, itu terus aja di-mention sampai tua ya, di-mention itu terus. Papi dulu bayarin kamu loh, kayak iya. Tapi intinya terima kasih Papi, karena pada akhirnya itu semua membuat Nesha realize bahwa ya betul, life goes on, we have to
go forward dan banyak yang menunggu kita di depan sana.